cepetan ceritain sih. Ada yang gak beres, Gal. Apa? Jadi tadi tuh Aluna kecelakaan dan... Kecelakaan gimana maksudnya? Hah? Lu lanjut ceritain cepetan. Oke, gini. Lo tadi ngeliat ada Pak Omar kan di sana? Ya terus? Nah, Aluna itu kecelakaannya karena ditabrak mobil. Dan gue curiganya ini tuh semua ada hubungan sama Pak Omar. Tabrak mobil? Oke, terus sangkut pautnya sama si Omar itu apa? Oke, jadi tadi gue nggak sengaja lewat nih. Dan gue nggak sengaja ngedenger percakapan Pak Omar sama seseorang. Tapi Pak Omar nggak tahu gue ada di sana. Dan di dalam percakapan telepon itu, Pak Omar nanya sesuatu kayak, ya intinya dia nanya gimana keadaan anak itu, berhasil nggak nabraknya, apa ada saksi mata. Dan gua rasa maksud dari anak itu Aluna, gak? Jadi tuh Omar, dia nyuruh orang lain untuk nabrak Aluna. Sampai Aluna kecelakaan dan tangannya patah. Hah? Intinya gitu? Iya, itu yang gue denger. Itu yang gue denger dan gue juga shock. Gue shock sama kayak lo sekarang. Dan gue juga marah kayak lo, Gal. Tapi tenang, ini kafe orang. Lo gak bisa tiba-tiba mukul kayak gitu. Kalau misalnya orangnya marah gimana? Udah, tenang. Dan ini pun juga kita lagi di rumah sakit, Gal. Ingat. Oke. Gue apa? Marah? Sama, gue juga marah. Gue bener-bener hilang respect ya sama tuh orang. Iya, gue sih dia kriminal sih. Iya, gue tahu, Gal. Gue tahu dia kriminal, tapi udah tenang. Ingat di rumah sakit, berapa kali gue harus bilang kalau rumah sakit. Lu kita diusir sama satpam. Udah tenang dulu, tahan emosi lu. Gue tahu ini tindakan kriminal, Gal. Gue tahu perasaan kita sama kok. Itu Aluna sampai. Iya. Gue tanya ya sama lu. Aluna salah apa? Ya dia salah apa? Ya, gue juga nggak tahu, Gal. Soalnya selama ini yang gue tahu ya, Aluna sama ibunya di rumah Pak Omar itu baik-baik aja dan nggak ada masalah, nggak pernah berantem juga kok. Jadi kalau lo nanya ke gue juga nggak tahu, Gal. Gue mau jawab apa? Tuh, ibunya Aluna. Gal. Ayo kita ikutin. Pak Omar. Pasti. Gimana Aluna, Pak? Gimana keadaannya? Kamu tenang ya. Dokter tadi bilang sama saya, alhamdulillah kondisinya Aluna sudah stabil. Alhamdulillah. Tapi tangannya Aluna retak dan harus dioperasi. Tangannya Aluna retak? Kok bisa retak? Emang Aluna kenapa, Pak? Ya, sepertinya Aluna tertabrak mobil. Tapi untungnya yang lainnya tidak apa-apa, hanya tangannya saja yang retak. Ketabrak mobil? Siapa yang menabrak, Pak Omar? Saya nggak tahu siapa yang menabraknya. Tadi saya menemukan dia tergeletak di pinggir jalan dan langsung saya bawa ke sini. Saya harus apa nih, Pak? Saya nggak bisa mikir, saya nggak tahu harus di mana ini, Pak. Sudah, kamu tenang saja. Sekarang Aluna itu harus dioperasi, ya. Bagaimana menurut kamu? Soalnya dokter tadi bilang sama saya dia perlu persetujuan keluarga untuk menandatangani operasinya. Operasi, Pak? Ya. Biayanya berapa, Pak? Saya nggak punya biaya untuk operasi Aluna, Pak. Kan ada saya. Sudahlah, kamu gak usah khawatir. Biar semuanya saya yang tanggung, ya? Ya nggak bisa begitu, Pak Omar. Ini kan nggak ada hubungannya sama Bapak. Saya nggak mungkin terima bantuan Bapak begitu aja. Pasti. Kan ada saya. Saya tulus kok, saya ikhlas mau bantu kamu. Apalagi kan saya pernah bilang sama kamu,
Saya sudah menganggap Aluna seperti anak saya sendiri. Sudahlah, saat ini adalah saat yang penting. Aluna dalam kondisi yang perlu operasi. Allah, Aluna. Kasihan banget Aluna, Pak. Pasti. Saya harap kamu mau kembali ke rumah. Saya yakin sekali bahwa rumah adalah tempat yang paling aman buat kamu dan Aluna. Aluna dan Feli kan bersahabat. Jujur saya sekarang sedih melihat Feli jadi sendirian di rumah. Kamu kembali ke rumah ya? Gak bisa, Pak. Saya tetap gak bisa kembali ke rumah Bapak. Kenapa? Ada yang melarang kamu? Ya kan Bapak tahu sendiri, Aluna itu keberatan kalau saya terlalu dekat sama Bapak dan juga Bu Novi. Saya nggak mau sampai Bu Novi berpikir macam-macam soal kita berdua, Pak. Pasti. Kita itu jangan berpikir terlalu jauh. Jangan overthinking. Sudahlah. Saat ini Aluna harus dioperasi. Saya akan bilang sama dokter untuk segera melakukan operasinya. Ya? Yang paling penting adalah setelah ini selesai, kamu dan Aluna kembali ke rumah saya. Oke? Saya biar bilang ke dokter untuk menjalankan operasinya. Kamu tunggu di sana ya. Udah jangan marah-marah. Kalau mereka sampai denger gimana sih? Sumpah gue masih gak habis pikir sama calon mertua. Ya sebenarnya gue juga masih bingung, Gal. Gue gini loh, gue gak ngerti kenapa bisa sampai sejauh ini. Dan kalau dipikir-pikir, kenapa coba Aluna sama ibunya itu sampai keluar dari rumahnya Pak Omar? Dan lo lihat sendiri tuh tadi, sandiwaranya Pak Omar gimana. Dan semua kejadian ini cuma untuk Bu Asti balik ke rumahnya dia, Gal. Sebenarnya ada apa sih? Gue jujur bingung banget sekarang. Gue nggak tahu apa-apa di sini. Gue mau tahu nggak? Mau tahu kenapa ini semua bisa terjadi? Kenapa? Gara-gara sih. Tenang, jelasin ke gue. Gara-gara calon mertua lo terlalu genit sih. Ngerti gak maksud gue? Buaya. Lo tau sekarang yang jadi inceran siapa? Siapa? Ya nyokapnya Aluna lah. Lo pernah tahu kan? Calon mertua lo pernah main gila sama ibu tiri gue, si Tante Sita. Dan sekarang inceran dia itu emang ibunya Aluna. Makanya kenapa si Aluna sampai bawa ibunya pergi dari rumahnya Feli? Ya gara-gara kalau ini si Umar. Dan mau udah kelewat buaya. Kalau masalah dia sama nyokap tiri lu itu gue pikir itu hilaf dan memang udah kelar semuanya. Tapi yang ini udah kelewatan gak sih, Gal? Menurut lo aja gimana? Dia emang udah naruhnya buaya gitu. Bentar gue speechless. Gue nggak tahu mau respon ini gimana. Gue nggak tahu mau ngomong apa lagi gue. Mau bener-bener sampai Pak Omar ngelakuin ini semua, sampai Aluna celaka, bahkan harus sampai kayak gini, cuma demi untuk bisa bawa ibunya balik lagi ke rumahnya. Sih gue bener-bener nggak akan tinggal diem sih. Gue nggak tahu langkah yang akan gue lakuin berikutnya apa. Ini orang udah kelewat kriminal. Aku harus gimana sekarang? Aku mana bisa menolak lagi. Gak ada lagi yang lebih penting daripada kesehatan Aluna, anakku satu-satunya. Tapi... Mas Omar, Asti, Bu Novi, gimana Aluna? Ya,
Tadi dokter sudah bicara, dia bilang Aluna sudah stabil kondisinya, artinya dia sudah baik-baik saja. Hanya saja dia perlu dioperasi tangannya karena tangannya retak. Astagfirullahaladzim. Asti, kamu jangan khawatir. Kalau memang harus dioperasi, ya dioperasi aja. Soal biaya, urusan gampang. Saya juga bicara seperti itu ke Asti. Saya akan menanggung biayanya. Hanya saja saya minta supaya Asti dan Aluna kembali ke rumah. Mas, kok gitu sih? Ya biar aja operasi dulu. Urusan biaya kan gampang. Kita kan udah kenal deket sama Asti sama Aluna. Asti, sebaiknya kamu duduk saja dulu ya. Saya biar bicara sama istri saya. Emangnya kenapa? Kalau saya sudah putuskan seperti itu, ya begitu. Memangnya saya ini dinas sosial apa? Yang ngasih pengobatan gratis ke semua orang. Mas, tapi Asti itu kan baik sama kita. Aluna juga sahabatnya Feli. Ya udah gini aja. Kalau Mas nggak mau bayar pengobatan Aluna, biar pakai uang saya aja. Saya ikhlas kok. Kamu nggak sosok kaya ya? Uang yang kamu punya itu kan dari saya juga. Jadi kamu nggak bisa sembarangan pakai begitu aja tanpa saya izin dari saya dong. Sudahlah. Kalau saya sudah bilangnya begitu, begitu. Iya Mas. Biar saya bicara sama Asti empat mata. Saya bingung, Bu, harus apa.